Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Libra, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Justice, terus 10 koin, The Magician, The World, 5 pedang, 2 pedang, Queen of Wands, The Hermit, The Chariot, 3 koin. Oke. Terus tema untuk bintang Libra untuk bulan Mei 2022 adalah kartu Knight of Wands. Oke. Oke, teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk bulan Mei nanti, ya. Oke, kita lanjut. Tadi tema untuk bintang Libra, kartunya Knight of Wands. Jadi artinya Libra, sebagian besar dari kalian selama bulan Mei nanti mungkin akan fokus untuk mengejar tujuan dengan penuh semangat, ya, dengan menggunakan motivasi dan semangat yang ada dalam dirimu untuk melangkah maju, untuk memperoleh hal-hal yang kamu inginkan, ya. Jadi memang cukup bagus energinya. Misalnya mungkin ada yang lagi punya semangat tinggi untuk mengejar tujuan dalam pekerjaan, ya, untuk memperbaiki keuangan, untuk mencari kerja, ya, untuk mencari uang. Bisa juga mungkin lagi semangat untuk mendekati seseorang yang kamu sukai dan lain-lain. Jadi intinya kalian itu lagi fokus untuk mengejar tujuan dengan cepat, ya, dengan menggunakan semangatmu, ya, semangat dalam dirimu. Jadi memang kalian itu lagi fokus untuk mengejar apapun ambisi yang kamu inginkan selama ini, selama bulan Mei, ya. Terus lihat di bawahnya ada kartu 9 pedang. Jadi hati-hati Libra. Beberapa dari kalian sepanjang bulan Mei mungkin masih punya beban pikiran. Mungkin ada suatu hal yang sedang kamu pikirkan akhir-akhir ini, ya, sedang kamu khawatirkan. Mungkin masih terbawa energinya selama bulan Mei. Jadi ada hal-hal tertentu ini yang membuat kamu terlalu banyak pikiran belakangan ini. Ya, misalnya mungkin masih memikirkan kondisi keluarga, kondisi keuangan, dan lain-lain. Ya, di sini kalian itu sepertinya lagi punya beban pikiran ketika ingin melangkah maju ataupun ketika ingin, ya, mencapai target dan tujuanmu masing-masing. Sepertinya kalian itu lagi kurang pede, apakah bisa berhasil apa enggak dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Jadi memang perlu untuk lebih semangat lagi. Terus di bawahnya ada kartu 7 cawan dan 2 tongkat. Jadi ceritanya Libra, beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin baru saja mengalami semacam ketidakjelasan ketika ingin menyusun sebuah rencana penting. 2 tongkat, ya. Jadi ada faktor ketidakjelasan yang telah datang menghampirimu selama ini. Misalnya mungkin kalian itu lagi merasa kurang jelas, ya. Ada suatu hal yang belum kamu pahami, yang belum kelihatan jelas ketika ingin menyusun rencana mengenai pekerjaan, rencana bisnis, rencana keuangan, dan lain-lain. Ini sudah terjadi Libra akhir-akhir ini, ya. Jadi apapun itu memang usahakan lebih semangat, ya. Dan intinya dengan kartu Knight of Wands sebagai tema utama, bisa dikatakan selama bulan Mei kalian itu penuh semangat, ya, punya rasa antusias, semangat tinggi untuk mengejar tujuan dan targetmu masing-masing, ya. Oke, terus kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu Justice. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra di sini, ya. Oke, kartu Justice melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi ceritanya di minggu pertama nanti, teman-teman, beberapa dari kalian mungkin akan memperoleh sebuah kejelasan yang baru, ya. Jadi fakta dan kebenaran akan muncul ke permukaan dan semuanya akan terlihat dengan sangat jelas. Di sini kalian itu bisa melihat, memahami dengan sangat jelas sumber permasalahannya seperti apa, ya, solusinya seperti apa, kondisinya seperti apa. Jadi ada suatu hal yang akan terlihat dengan sangat jelas dan kejelasan tersebut akan bisa kamu gunakan untuk mengambil keputusan dengan lebih baik di minggu pertama, ya, sesuai dengan tema utamamu kartunya Knight of Wands. Jadi ceritanya kalian itu sangat energik, ya, sangat semangat dikarenakan ada sebuah faktor kejelasan penting di minggu pertama yang kamu bisa gunakan untuk mengejar tujuanmu masing-masing, ya. Oke, terus sebagai tantangannya ada kartu 10 koin.
Kartu ini melambangkan kondisi keuangan dan keluarga. Jadi artinya Libra, selama bulan Mei ya kalian tuh ditantang untuk apa? Untuk selalu fokus ke dalam keluarga dan keuangan. Mungkin ada suatu hal yang terjadi selama ini yang memerlukan perhatian ekstra dari dirimu ya. Jadi kalian tuh perlu untuk lebih fokus ke dalam keluarga, menyelesaikan masalah keluarga misalnya, bisa juga mungkin fokus untuk mengendalikan kondisi keuangan agar lebih stabil ya, fokus untuk memperbaiki keuangan dan lain-lain. Jadi kalian tuh diminta seperti itu dengan kartu 10 koin ya. Oke. Terus Add Foundation ada kartu The Magician yang melambangkan energi kreativitas. Jadi ceritanya di masa lalu Libra, beberapa dari kalian mungkin telah menggunakan cara-cara yang lebih kreatif ketika ingin mewujudkan sesuatu hal yang kamu inginkan ya. Jadi pikiranmu itu sangat kreatif sekali Libra di masa lalu ya, mampu menggunakan cara yang lebih kreatif ketika mencari uang, ketika mendekati seseorang ya, ketika ingin memperbaiki karir dan lain sebagainya. Ini sudah terjadi di masa lalu ya. Terus at the recent past ada kartu The World ya. Jadi artinya selama bulan April kemarin beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk membuka lembaran hidup yang baru ya, menutup cerita yang lama, fokus dengan masa depan, fokus melangkah maju ke arah yang lebih baik. Mungkin ada yang lagi fokus untuk menyelesaikan masalah. Soalnya kartu ini juga melambangkan siklus yang telah selesai ya. Jadi kalian tuh berusaha keras untuk merampungkan, menyelesaikan bentuk masalah yang sudah terjadi lewat akhir-akhir ini ya, bisa mengenai apa saja. Oke. Jadi ceritanya kalian tuh lebih fokus dengan masa depan, fokus untuk membuka lembaran hidup yang baru selama bulan April ya. Sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Mei. Di sini ada kartu 5 pedang. Jadi artinya Libra, selama bulan Mei nanti kalian tuh lebih fokus untuk menyelesaikan kesulitan yang sudah kamu alami selama ini. Soalnya kartu ini melambangkan kesulitan kecil, rintangan kecil. Jadi mungkin ada yang baru saja melewati sebuah kesulitan ya, misalnya mungkin lagi kesulitan mencari kerja, kesulitan dalam keuangan ya, kesulitan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Jadi kalian tuh lebih fokus pikirannya untuk menyelesaikan semua bentuk kesulitan tersebut selama bulan Mei ya. Oke. Terus di minggu kedua ada kartu 2 pedang. Jadi hati-hati di minggu kedua Libra, beberapa dari kalian mungkin akan menemui sebuah faktor ketidakjelasan. Dan ketidakjelasan tersebut akan membuat dirimu tuh merasa bimbang sekali ketika ingin berbuat sesuatu hal ataupun ketika ingin mengambil keputusan yang penting. Ya, ini akan terjadi di minggu kedua. Jadi hati-hati. Terus di minggu ketiga ada kartu Queen of Wands. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Jadi memang cukup bagus energinya. Soalnya di minggu ketiga ada semangat tinggi dalam dirimu. Kartu ini melambangkan seseorang yang sangat ambisius dan punya semangat tinggi. Ya, jadi kalian tuh tiba-tiba punya ambisi besar. Semangat tinggi untuk mewujudkan ambisi tersebut di minggu ketiga ya. Terus di sini ada kartu The Hermit. Jadi artinya selama bulan Mei, teman-teman, orang lain akan menilaimu itu lagi ingin sendirian, ya, lagi fokus untuk sendirian, mengevaluasi diri, mengevaluasi keadaan yang sedang kamu alami selama ini. Ini hanyalah sudut pandang orang mengenai dirimu, belum tentu benar demikian, ya. Oke, terus kita lanjut. Di sini juga ada kartu The Chariot. Jadi artinya Libra, selama bulan Mei kalian tuh punya harapan besar. Apa harapanmu ini? The Chariot. Kalian tuh punya harapan untuk lebih optimis melangkah maju, ya. Terus bagian lain mungkin lagi punya harapan untuk mengatur ulang rencana, strategi tertentu agar kalian tuh lebih berhasil ke depannya. Jadi kalian tuh lebih punya harapan untuk memperbaiki ataupun menyusun ulang rencana yang sudah terjadi, yang sudah kamu lakukan selama ini, agar lebih berhasil lagi, ya. Oke. Terus terakhir di minggu keempat ada kartu 3 koin yang melambangkan proses membangun. Jadi ceritanya di minggu keempat kalian tuh lebih fokus kembali untuk membangun fondasi dalam hidupmu secara perlahan-lahan. Misalnya mungkin ada yang lagi membangun karir, membangun kedekatan dengan seseorang, ya, membangun bisnis dan lain sebagainya. Jadi di minggu keempat kan tuh lebih fokus untuk membangun, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu Knight of Wands sebagai tema utama bisa disimpulkan, ya, selama bulan Mei nanti ada semangat tinggi dalam dirimu untuk mengejar sebuah tujuan dan ambisi masing-masing. Jadi memang cukup bagus energinya, ya. Terus di minggu pertama ada kartu Justice. Ya, jadi ceritanya mungkin ada sebuah faktor kejelasan yang akan kamu peroleh yang bisa kamu gunakan untuk mengejar tujuanmu dengan penuh semangat, ya, dengan semangat tinggi. Oke. Terus bisa juga di minggu ketiga Queen of Wands, jadi artinya ada sebuah semangat yang sangat tinggi untuk mewujudkan sebuah ambisi besar dengan kombinasi kedua kartu ini, ya. Bisa juga mungkin di minggu keempat dengan kartu 3 koin, jadi artinya kalian tuh lagi fokus untuk membangun dan kalian akan melakukannya dengan sangat
antusias, dengan semangat tinggi, Knight of Wands. Oke? Jadi apapun kondisinya Libra, usahakan untuk selalu berpikir yang positif dan tetap semangat, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar teman-teman. Oke. Oke, yang pertama ada kartu ini, King of Wands, dan satunya lagi ini, 6 tongkat. Oke, cukup menarik energinya. Jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan ini ya, dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius di sini ya. Oke, jadi untuk segi percintaan teman-teman, aku lihat memang selama bulan Mei kalian tuh lagi punya ambisi besar loh. Sampai muncul 2 kali loh ini kartunya, Queen of Wands sampai sama King of Wands secara bersamaan ya. Jadi artinya memang kalian tuh punya ambisi segudang, ambisi yang sangat besar untuk mewujudkan hubungan cinta dengan seseorang selama bulan Mei. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple ya. Jadi misalnya bagi yang lagi single selama bulan Mei kalian tuh penuh dengan ambisi, punya semangat tinggi untuk mewujudkan ambisi cinta. Mungkin selama ini kalian tuh lagi suka, lagi naksir dengan seseorang, dan untuk bulan Mei kalian tuh lebih fokus untuk mengejar orang tersebut. Jadi ada semangat tinggi untuk mendekati, mengejar ataupun berkenalan dengan dia, mendekati seseorang yang kamu sukai selama ini ya. Sesuai dengan tema utamamu, kartunya Knight of Wands. Jadi ceritanya kalian itu lagi mengejar tujuan cinta dengan penuh semangat, dengan rasa ambisius ya, dengan energik sekali selama bulan Mei ya. Oke, terus bagi yang lagi couple hampir sama. Dengan kartu King of Wands, aku lihat memang ada sebuah ambisi besar untuk melestarikan, menjaga hubungan dengan pasangan agar lebih stabil, lebih kokoh kembali. Dan lihat di sampingnya ada kartu 6 tongkat yang melambangkan perhatian. Jadi ceritanya memang selama bulan Mei, bagi yang lagi couple ya, kalian itu akan memberikan perhatian ekstra 100% kepada pasanganmu. Supaya apa? Mungkin supaya agar hubungan kalian itu lebih kompak, lebih akrab kembali ya. Soalnya tema utamamu kartunya Knight of Wands. Jadi kalian itu lagi mengejar tujuan cinta bersama dengan pasangan masing-masing ya, dengan penuh semangat, dengan motivasi yang besar. Jadi kalian itu tidak ingin putus di tengah jalan, ceritanya seperti itu. Jadi benar-benar kalian itu lagi menjaga, fokus untuk menjaga hubungan tersebut dengan sangat semangat sekali, dengan penuh semangat ya, motivasi tinggi yang luar biasa selama bulan Mei ya. Oke, jadi teman-teman kalau bisa tetap semangat dan jangan menyerah. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.